Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kalaulah barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, tentu hari ini kita tidak berada di tempat ini. Mungkin saat ini kita dalam keadaan kemaksiatan atau dalam keadaan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang dipilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Namun jika kalian kufur, maka niscaya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, serta mengimplementasikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih dalam keadaan dalam suasana bulan Rabiul Akhir. Walaupun sudah berlalu bulan Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun masih di mana-mana masih banyak yang melaksanakan Maulid, mengingat kembali atau memperingati kembali hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membicarakan riwayat kelahiran beliau, riwayat perjuangan beliau dalam menegakkan agama ini yang mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salahnya hari ini kita kembali menceritakan tentang riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa menceritakan yang banyak, namun sebagian daripada kisah-kisah beliau kita bisa ceritakan sehingga mampu meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyal fil jannah. Siapa yang mencintai, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, maka akan bersamaku di dalam surga.
Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang pada saat kelahirannya sudah tidak ada bapaknya atau ayahandanya, sudah meninggal. Maka lahir dengan seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Ketika beliau lahir, pada saat itu istana Romawi menjadi terang menderang, tidak tahu dari mana asalnya cahaya ini. Api abadi di Persia yang tidak pernah padam, tiba-tiba padam saat itu. Sebagian bangunan-bangunan tempat ibadah saat itu yang di luar dari Islam, sebagian roboh, tidak tahu siapa yang merobohkan dan apa penyebabnya. Itulah karomah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ke-7 beliau dihitamkan karena pada saat itu syariat hitam sudah ada, dan dihitamkan oleh kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pada umur 4 tahun, sebagai kebiasaan daripada orang Arab saat itu, maka anak kecil baginda Rasulullah SAW ini disusui ibu susu yang pertama, namanya Suaibah al-Aslamiyah. Jadi ibu susu baginda Rasulullah SAW yang pertama namanya Suaibah al-Aslamiyah, adalah budak daripada Abu Lahab, karena Abu Lahab ini adalah paman baginda Rasulullah SAW yang menyayangi beliau. Saking sayangnya, ketika kelahiran Nabi SAW, maka budaknya yang bernama Suaibah al-Aslamiyah ini dibebaskan, dimerdekakan, karena gembiranya terhadap kelahiran daripada kebenakannya. Nantilah pada umur ke-44 tahun setelah baginda Rasulullah SAW mengakui kenabiannya, barulah kebencian muncul dari hati Abu Lahab, sehingga terjadi pertengkaran, permusuhan, dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umur 4 tahun maka berpindah ibu susu kembali dari Suaibah al-Aslamiyah, dipindahkan ke Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Pada saat itu terjadi peristiwa yang ajaib. Saat itu Jibril alaihissalam menghampiri ketika beliau sedang yal'abu mal'ain, bermain-main dengan teman-temannya. Pada saat bermain, datanglah malaikat Jibril membelah dada beliau, baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad masih kecil, umur 4 tahun, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci oleh Jibril alaihissalam, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Teman-temannya berlayar mengadu kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, inna Muhammadan qad qutila, Muhammad telah dibunuh. Maka beliau menghampiri baginda Rasulullah SAW kecil saat itu, berubah raut wajahnya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, mata kepalaku sendiri yang melihat dadah beliau baginda Rasulullah SAW dari bekas terbelah. Jadi bukan cerita fiksi atau khayalan, tetapi kenyataan bahwa telah terjadi, dada beliau dibelah oleh Jibril alaihissalam. Karena Anas bin Malik adalah hadimtun Nabiyya asarasin, 10 tahun menjadi khadim, pembantu baginda Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjut pada umur, karena saat itu Halimatus Sa'diyah merasa ketakutan dengan keadaan seperti itu, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya bernama Siti Aminah. 4 tahun kembali kepada Siti Aminah, maka dibawalah beliau mencari kuburan orang tuanya, bapaknya, di negeri yang bernama Yasrib atau sekarang namanya Madinah. Setelah mendapatkan kuburan bapaknya, kembali ke Madinah, ke Mekah kembali. Di antara Mekah dan Madinah, baina Makkah wa Madinah, ada kampung yang bernama Abwa. Meninggallah kembali ibunya. Jadi lahir di muka bumi tanpa ayah, kemudian pada umur 6 tahun
kembali ibunya meninggal dunia, maka beliau baginda Rasulullah SAW menjadi yatim piatu. Umur 6 tahun menjadi yatim piatu, maka diambil alih asuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang bangsawan Quraisy, seorang bangsawan Quraisy yang memegang kunci Ka'bah saat itu. Apabila dia hendak duduk di samping, di sisi Ka'bah, maka disiapkan Yuda'u Firas, kasur khusus untuk tempat duduk beliau. Anak-anaknya yang lain tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Anak-anak beliau ada 10 laki-laki. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ada 5 yang sangat masyhur. Tidak ada satupun yang berani duduk di tempat, di kasur beliau, tetapi judulnya beliau baginda Rasulullah SAW yang sangat disayangi, bebas kesana kemari di atas kasur daripada Abdul Muthalib. Paman-pamannya melarang, jangan. Tapi Abdul Muthalib berkata, "Na'u ibni Hasan, wallahi innahu lahu lasya'an." Biarkan anakku, suatu saat dia akan menjadi orang yang memegang kekuasaan. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Sudah mempunyai firasat. Hadirin rahmati Allah SWT, kami singkat. Pada umur 25 tahun pekerjaan beliau baginda Rasulullah SAW adalah mengembala kambing. Mengembala bukan kambing sendiri, kambing orang lain, kambing dari suku Bani Sa'ad yang dipelihara. Dan pada saat itu beliau juga berdagang, tapi bukan dagangannya sendiri, dagangan dari orang lain yang dibawa, kemudian beliau hanya membawa dagangan tersebut. Salah satu dari barang dagangan yang dibawa adalah seorang perempuan umur 40 tahun, namanya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini merasa heran dengan setiap dibawa baginda Rasulullah SAW membawa dagangnya, maka terjadi keuntungan yang sangat besar dan berlipat ganda. Dan laku keras barang-barangnya dibawa ke negeri Syam, ke Yaman. Negeri Syam sekarang terbagi menjadi 4 negara, yakni Suriah, Palestina, Lebanon. Jadi tempat perdagangan baginda Rasulullah SAW ini ekspor impor. Ada 6 negara: Yaman, Arab Saudi, Suriah, Palestina, Lebanon. 6 negara. Jadi bukan pedagang seperti biasa yang kita lihat, bukan pedagang antar kabupaten, tetapi pedagang ekspor impor. Sangat luar biasa. Setiap membawa dagangannya maka terjadi untung yang besar. Maka Halimah binti Khuwailid tertarik dengan baginda Rasulullah SAW, maka disampaikanlah kepada temannya bernama Nafisa, "Saya ingin menikahi lelaki tersebut." Maka saat itu terjadilah pernikahan. Yang melamar adalah paman-paman baginda Rasulullah SAW dengan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta. 1 ekor unta paling murah 30 juta kali 20 ekor, maka mahar baginda Rasulullah SAW yang dibawa ke istrinya Khadijah binti Khuwailid adalah kurang lebih 600 juta, karena 20 ekor unta kali 30 juta, harga termurah. Tadi rahmat Allah SWT, pada umur 35 terjadi perombakan Ka'bah. Dan terjadi pertikaian siapa yang akan memasang daripada Hajar Aswad, karena Ka'bah saat itu dirombak. Maka 4 kepala suku bertengkar, berkelahi. 4 hari 4 malam mereka berkelahi, akhirnya tercapai keputusan siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah besok, siapa yang pertama kali, maka dia yang akan memasang daripada Hajar Aswad tersebut. Setelah diintai subuh-subuh, ternyata yang masuk ke dalam Masjid Haram saat itu adalah baginda Rasulullah SAW. Maka diputuskanlah bahwa dia yang akan memasang Hajar Aswad. Tetapi karena baginda Rasulullah SAW orang yang sangat bijaksana,
maka dibukalah surbannya, diletakkanlah Hajar Aswad di atas surban, dipanggillah kepala-kepala suku 4 orang untuk sama-sama, mari kita sama-sama untuk memasang daripada Hajar Aswad ini. Ini buktinya bahwa baginda Rasulullah SAW sangat bijaksana, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, sangat bijaksana. Maka hadirin rahmati Allah SWT, di saat itulah terjadi kekaguman terhadap sikap baginda Rasulullah SAW. Umur 40 tahun beliau, baginda Rasulullah SAW, diangkat menjadi nabi karena setiap bulan Ramadan beliau naik ke dalam gunung, ada Gua Hira. Di sana beliau menyendiri selama sebulan setiap bulan Ramadan selama 3 tahun, umur 38, 39 dan 40. Pada umur 40 barulah malaikat Jibril menghampiri beliau dan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ma ana biqari. Kata Rasulullah, apa yang harus aku baca? Aku tidak tahu membaca sampai 3 kali. Akhirnya beliau, baginda Rasul, beliau daripada Jibril alaihissalam melanjutkan sampai ayat terakhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang perlu kita ketahui dari kisah beliau baginda Rasulullah SAW, namun sangat panjang apabila kita mau mengulas satu persatu. Tetapi ini akan meningkatkan kecintaan kita, keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ambil hikmahnya adalah akhlak beliau. Suatu ketika beliau baginda Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada istrinya Aisyah, "Hai Aisyah," istri beliau baginda Rasulullah SAW, "apakah ada akhlak beliau, amalan beliau baginda Rasulullah SAW yang saya belum lakukan, yang saya belum ketahui?" Maka Aisyah berkata, "Sesungguhnya setiap pagi baginda Rasulullah SAW menghampiri seorang Yahudi tua dan buta di sudut pasar dan memberi makan Yahudi tersebut yang buta. Dalam keadaan diberi makan, Yahudi tersebut mencaci maki baginda Rasulullah SAW. Kerjaan Yahudi itu adalah mencaci maki, menghina terus menerus baginda Rasulullah SAW. Tetapi baginda Rasulullah SAW memberi makan setiap hari dan dengan kasih sayang. Bahkan makanannya dikunyah terlebih dahulu, dihaluskan terlebih dahulu supaya orang tersebut tidak susah payah mengunyah makanan karena sudah tua. Sambil diberi makan, orang tua tersebut mencaci Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW terdiam terus memberikan makanan terus. Itu yang dilakukan setiap pagi. Maka Abu Bakar mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, memberi makan. Setelah diberi makan, maka Yahudi tersebut sambil diberi makan tetap mencaci baginda Rasulullah SAW, tetapi berkata, "Hari ini yang memberi makan saya bukan yang kemarin, berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin itu orangnya lembut, orangnya berkasih sayang, dengan kasih sayang memberi saya makan, hatinya lembut kepada saya. Hari ini sangat berbeda dengan saya." Padahal Abu Bakar As-Siddiq juga lembut saat itu, tapi ternyata Rasulullah SAW lebih lembut. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa sesungguhnya yang memberi makan kamu sudah meninggal kemarin. Dan tahukah kamu bahwa yang memberi makan kamu itu setiap hari adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi tersebut menangis mengetahui bahwa yang memberi makan setiap hari adalah orang yang dia caci maki, dan akhirnya dia masuk ke dalam Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Inilah akhlak beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dicaci, walaupun dihina, tetap memberikan kebaikan kepada orang lain, tetap berbuat baik kepada orang lain. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini bisa mampu meneladani daripada akhlak beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang penting daripada
setiap tahun kita berkumpul-kumpul untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikat hikmah yang paling tinggi adalah mengikuti jejak akhlak beliau. Karena sangat banyak dari orang-orang terdahulu, para sahabat yang masuk Islam karena akhlak beliau. Sangat sedikit karena ceramah-ceramah atau karena peperangan, sangat sedikit. Tetapi lebih banyak orang yang masuk ke dalam Islam karena akhlak daripada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kita terkesan dalam hati, kemudian kita niat untuk mengikuti daripada jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu bil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.